Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pertama-tama perkenalkan saya Fira Aristianti dari kelompok 2. Dan adapun anggota kelompok saya Dita Damayanti Putri, Fadel Muhammad Ansari, Fahrul Islam Kahar, Vina Hairatul, Ibnu Fadil, Hijriah Dini Saldi, dan Muhammad Rafi Rauf. Baiklah, langsung saja kita membahas materi karakteristik dinasti Abbasiyah. Karakteristik pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah sebenarnya tidak banyak berbeda dengan dinasti Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah lebih bersifat Arab sentris, sedangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah mendistribusikan kekuasaan secara luas, tidak terbatas pada kalangan Arab saja, tetapi juga mengikut sertakan Muslim non-Arab lainnya, terutama orang Persia dan Turki. Ini tidak berarti bahwa solidaritas dan pengelompokan masyarakat atas dasar suku ras menjadi terhapus. Adapun ciri istimewa masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah sebagai berikut. 1. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinyatakan sebagai daulah era baru. Yang dimaksud dengan daulah era baru adalah pada saat Abul Abbas As-Saffah menjabat sebagai khalifah. Ia tidak percaya kepada orang-orang Kufah. Kemudian ia menggunakan Haman Ain sebagai ibu kota Abbasiyah. Tidak lama kemudian pindah ke Hirah dan selanjutnya pindah lagi ke Hasyimiyah. Setelah Abul Abbas wafat, adiknya Abu Ja'far al-Mansur membangun kota baru di Baghdad. Sejak itulah Baghdad menjadi ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, peranan dan pengaruh Arab melalui Damaskus sebagai pusat pemerintahan Islam berangsur-angsur berkurang dan beralih ke Baghdad. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, secara perlahan-lahan pengaruh kekuasaan Arab menurun, yang dikuasai dan dipengaruhi Mawali serta diskriminasi Arab atas Mawali lambat laun menghilang. Dengan demikian, orang-orang Persia dan Khurasan yang ikut berperan untuk menumbangkan dinasti Umayyah mulai menduduki jabatan tinggi dan penting dalam pemerintahan. Demikian juga, corak pemerintahannya diambil dari sistem pemerintahan Persia. 3. Pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan non-Arab, sedangkan pada zaman dinasti Umayyah adalah pemerintahan Arab murni yang sangat peka terhadap suku Arab atau Quraisy. Pada periode dinasti Abbasiyah, di samping orang Arab atau Quraisy, orang Khurasan dan dari daerah-daerah lain elit tentara cukup menonjol dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Para khalifah beranggapan bahwa sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai hak sakral sehingga hubungan ini membawa mereka untuk memerintah dan memengaruhi dunia Islam. Mereka pun mendudukkan Islam kembali pada posisi yang benar. Ditinjau dari kekuasaan khalifah yang bersifat absolut, sebenarnya pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak terlalu jauh berbeda dengan dinasti Umayyah, sebab sejak awal Abbasiyah senantiasa berhadapan dengan berbagai persaingan politik dan cenderung untuk menyingkirkan persaingan demi mulusnya menaiki tahta kekhalifahan. Hal itu juga diikuti dengan usaha mengonsentrasikan kekuasaan pemerintahan di tangan sang khalifah. Para hakim akan melaksanakan fungsi yudikatif dan bebas intervensi penguasa. Selanjutnya, untuk menegakkan sebuah kekuasaan yang lebih besar, dinasti Abbasiyah tampak melanjutkan tradisi pemerintahan Sananiyah Persia yang menganggap bahwa raja pemegang kekuasaan absolut yang mendapat mandat Tuhan. Oleh karena itu, kekuasaan Abbasiyah lebih konsentrasi di tangan khalifah. Keempat, pada saat kekhalifahan dinasti Umayyah ada sejumlah alasan mengapa banyak kalangan masyarakat melakukan oposisi dan berupaya untuk menggantikan dengan kekuasaan yang baru, terutama sejak perang saudara silih berganti melanda umat Islam. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan umat Islam mendambakan kehidupan yang lebih islami.
Gerakan ulama ini berusaha untuk menghindari persaingan politik, sekaligus menyerukan kepada para penguasa agar ditegakkan tatanan kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gerakan yang dimotori para ulama ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, gerakan anti-Umayyah yang digerakkan oleh eksponen Abbasiyah memperoleh dukungan secara keagamaan dari para ulama. Gerakan ini mengampanyekan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah karena dinilai telah keluar dari ajaran Islam dan mencanangkan akan mewujudkan pemerintahan yang lebih islami. Selanjutnya, penguasa dinasti Abbasiyah sejak berkuasa telah mengangkat para ulama yang terkenal untuk menjalankan fungsi hukum. Kekuasaan pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada para kadi atau hakim. Nomor 6. Sejak Abul Abbas berkuasa, ia menganggap bahwa kekuasaan berasal dari Allah atau divine origin dan menjadi penuntun yang sebenarnya bagi kaum muslimin. Para khalifah memegang amanat kekuasaan untuk menjadi penyelamat umat. Gelar Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid mengindikasikan bahwa mereka mengklaim diri mendapat tuntunan dari Allah di jalan yang lurus untuk membawa pencerahan dan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar. Khalifah merupakan jabatan prestisius baik di bidang politik maupun keagamaan. Hal yang sangat berbeda dengan periode Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah adalah pelayan rakyat dan dipilih oleh rakyat. Pada era dinasti Umayyah, meskipun telah monarki, para khalifah masih membutuhkan pengakuan rakyat. Corak pemerintahan mengalami perubahan drastis sejak Abu Ja'far Al-Mansur yang menyandang khalifatullah atau khalifah Allah daripada wakil Allah. Mereka juga tidak bergantung pada bayat dan pengakuan rakyat sebagai legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, sejak masa kepemimpinan Al-Mansur ini, seorang khalifah merupakan jabatan yang sakral. Dengan jabatan sakral itu, sejak Al-Mansur para khalifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan rakyat dan rakyat yang membutuhkan khalifah.